Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah. Bersyukur kita pada hari ini Allah masih mencurahkan berbagai rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya itu di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa untuk menjaga silaturahim kita, masih bisa menjaga hubungan kasih sayang kita. Meskipun silaturahim yang kita laksanakan pada hari ini masih terbatas dengan menggunakan media online secara virtual melalui media Zoom, mudah-mudahan silaturahim kita yang masih terbatas ini tetap bisa untuk memperkokoh dan memperkuat rasa kasih sayang dan persaudaraan kita. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, istiqomah berada di jalan sunnah-sunnah beliau, termasuk kita yang pada kesempatan hari ini bersilaturahim di media online ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di satu bulan yang punya nilai monumental yang sangat luar biasa, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana pada tahun 571 Masehi, pada bulan Rabiul Awal telah lahir seorang manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah di kota Mekah. Karena kelahiran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah, maka bulan Rabiul Awal sering juga dinamakan bulan Maulid, atau ada juga yang menyebut bulan Mulud, yang artinya adalah bulan kelahiran, yaitu kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perlu kita pahami dan kita ketahui, meskipun bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat monumental, bulan yang dikenang sebagai hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada satu syariat pun yang disampaikan oleh Allah ataupun diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk secara khusus memperingati atau mengadakan ritual dalam rangka untuk Maulid Nabi tersebut. Artinya kita tidak perlu untuk mengadakan upacara-upacara, ibadah-ibadah, ritual-ritual secara khusus untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi Allah tidak memerintahkan, Rasulullah pun juga tidak mencontohkan, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah pun juga tidak melakukan hal yang demikian. Meskipun demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tidak ada salahnya apabila bulan Rabiul Awal ini kemudian kita kenang sebagai bulan momentum untuk meningkatkan, memperkuat rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk meningkatkan dan memperkuat kepatuhan dan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk memperkuat rasa kerinduan kita akan kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tadi di muqaddimah saya bacakan satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiq. Wa may yuti'illaha war rasula, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu besok di akhirat akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Siapa mereka yang diberi nikmat oleh Allah besok di akhirat itu? Yang pertama disebut minan nabiyyin, yaitu kalangan para nabi yang oleh Allah diberikan risalah, diberikan ajaran, yang risalah ajarannya ini harus disampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya akan bisa untuk menjalankan risalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua wasyiddiqin, yaitu orang-orang yang senantiasa berkata jujur, orang-orang yang senantiasa membenarkan risalah kenabian yang diterima oleh seorang nabi dan rasul. Diakui kebenarannya, kemudian dia ikuti kebenaran dari risalah yang diterima oleh para nabi dan rasul. Wasyuhada, dan orang-orang yang gugur syahid karena menegakkan, membela risalah kenabian yang diterima oleh seorang nabi dan rasul. Yang keempat wassolihin, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa menjalankan amalan-amalan kebaikan sesuai dengan tuntunan dari risalah kenabian yang disampaikan oleh nabi dan rasulnya. Nah, keempat kelompok itulah kemudian disebut oleh Allah wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik orang yang bisa dijadikan sebagai
teman karib atau teman akrab. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terkait dengan surat An-Nisa ayat yang ke-69 tersebut, ada satu kisah yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Kisah itu berkaitan dengan salah seorang sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sauban radhiyallahu an. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, siapa sih sebenarnya Sauban itu? Sauban itu adalah orang Yaman, di mana pada masa sebelum Islam turun atau pada masa jahiliyah telah terjadi peperangan antara orang-orang Quraisy Mekah melawan orang-orang Yaman. Akibat dari peperangan antara Quraisy Mekah dan Yaman ini menjadikan Sauban sebagai seorang tawanan perang. Dia ditawan oleh pasukan Quraisy Mekah dan kemudian dibawa pulang ke kota Mekah. Dan sesampai di kota Mekah, Sauban kemudian dijadikan sebagai budak oleh salah seorang tokoh dari Quraisy Mekah. Sehingga bertahun-tahun Sauban menjalani hidup di Mekah sebagai seorang budak, tidak punya kemerdekaan karena status budaknya. Sampai akhirnya kemudian risalah Islam diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu misi dari risalah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah adalah membebaskan manusia dari belenggu perbudakan, memerdekakan manusia dari cengkeraman perbudakan. Nah, ketika itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Sauban yang menjadi budak seorang tokoh Quraisy Mekah. Tergerak hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerdekakan Sauban. Maka diupayakanlah pada saat itu oleh Rasulullah untuk membeli Sauban dari majikannya. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berhasil untuk membeli Sauban dari majikannya pada saat itu. Setelah Rasulullah berhasil membeli Sauban dari majikannya, maka Rasulullah kemudian membebaskan dan memerdekakan. Artinya Sauban pada saat itu diberi kebebasan untuk memilih dia mau hidup di mana. Akan tetapi ternyata Sauban pada saat itu tidak memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Bahkan dia tidak mau kembali ke kampung halaman. Hatinya sudah ditetapkan ingin tinggal di kota Mekah pada saat itu. Bahkan Sauban pada saat itu sudah berniat sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepada Rasulullah SAW yang sudah membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan untuk menyediakan dirinya menjadi pelayan Rasulullah SAW. Jadi Sauban ini tidak mau kembali ke Yaman, ya ingin tetap tinggal di kota Mekah dan bahkan kemudian menyediakan dirinya untuk menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar permintaan dan keinginan dari Sauban pada saat itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian tidak berkeberatan apabila Sauban memang ingin tetap tinggal di kota Mekah dan
dan bahkan tinggal bersama dengan keluarga Rasulullah untuk melayani kehidupan Rasulullah dalam keseharian. Sehingga akhirnya jadilah Sauban ini bagian dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, posisi Sauban yang telah menjadi sahabat Rasulullah dan bahkan menjadi pelayan pribadi Rasulullah SAW menyebabkan Sauban semakin dekat kehidupannya dengan Rasulullah. Bahkan rasa-rasanya Sauban sendiri tidak ingin berpisah dari Rasulullah. Sauban sendiri tidak ingin jauh-jauh dari Rasulullah. Dia ingin dalam kesehariannya selalu berada di sisi Rasulullah, bercengkerama dengan Rasulullah. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah pun sahabat Sauban mengikutinya. Hingga satu ketika sudah menetap di kota Madinah dan Rasulullah pada saat itu harus melakukan satu perjalanan ekspedisi untuk mendakwahkan Islam di beberapa wilayah pinggiran kota Madinah atau di luar kota Madinah. Dan pada saat itu sahabat Sauban tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk mengikuti, sehingga akhirnya terpisahlah Sauban dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hati Sauban menjadi gundah, betapa hati Sauban menjadi resah dan bahkan menjadi gelisah karena jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak berpisah untuk selamanya, tapi bagi Sauban berada jauh dari Rasulullah merupakan siksaan batin yang sangat luar biasa. Sehingga setiap hari Sauban selalu merindukan akan kedatangan Rasulullah. Setiap hari bilik Rasulullah selalu dilihat. Jika mungkin Rasulullah sudah kembali tanpa sepengetahuannya. Setiap hari Masjid Nabawi dilihat, siapa tahu Rasulullah sudah hadir di Masjid Nabawi. Tapi tidak ada kabar yang menjelaskan kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari ekspedisinya tersebut. Hingga pada suatu ketika tersiar kabar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pulang dari perjalanan ekspedisi dakwah Islam. Sehingga hati Sauban pada saat itu menjadi sangat berbunga-bunga. Hati Sauban menjadi sangat berbahagia karena mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kembali dari ekspedisi. Maka bergegaslah ia untuk datang menemui Rasulullah dan ingin segera untuk memeluknya erat karena kerinduan yang sudah ditahannya berhari-hari. Sampai akhirnya Sauban pun kemudian benar-benar bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Begitu Sauban ini hadir, tampak pada saat itu wajahnya sangat berbahagia. Wajahnya tampak sangat berseri-seri. Wajahnya tampak mengekspresikan sebuah kegembiraan hati yang sangat luar biasa. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, mata Sauban berkaca-kaca dan tidak kuasa untuk menahan harunya. Maka ia segera untuk merangkul, memeluk Rasulullah erat-erat, seakan-akan tidak ingin dilepaskannya. Rasulullah menyaksikan ekspresi wajah sahabatnya ini dengan tanda tanya yang sangat menggelitik. Ada apa sebenarnya orang ini, kata Rasulullah. Kenapa dia bersikap seperti itu? Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan ekspresi wajah sahabat Sauban ini, tiba-tiba terjadi perubahan ekspresi wajah yang sangat mendadak.
Baru saja sahabat Sauban tadi wajahnya tampak berseri-seri berbahagia, tiba-tiba kemudian berubah menjadi murung, tiba-tiba berubah menjadi sedih, cemas, khawatir, gelisah. Sehingga Rasulullah SAW yang menyaksikan pun menjadi semakin terheran-heran. Ada apa gerangan yang terjadi pada sahabat Sauban ini? Maka ditanyalah oleh Rasulullah SAW, sahabat Sauban, wahai Sauban, kamu ini sedang mengalami apa? Guncangan apa yang sedang kau alami sehingga tiba-tiba kamu seperti ini? Baru saja tadi datang kamu menampakkan ekspresi wajah yang sangat membahagiakan, menggembirakan. Tiba-tiba dalam hitungan hanya sekian detik berubah 180 derajat. Kamu tiba-tiba menjadi bersedih, murung, gelisah, cemas. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirimu, wahai Sauban? Sahabat Sauban memandang wajah Rasulullah semakin dalam, tidak segera menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Dipandanginya wajah Rasulullah sambil menghela nafas panjang. Kemudian Sauban pun berkata, ya Rasul, ketahuilah, di dunia ini manusia, orang yang paling aku cintai adalah dirimu ya Rasul. Engkaulah orang yang paling aku cintai. Bahkan cintaku terhadap dirimu melebihi dari cintaku terhadap diriku sendiri ya Rasul. Maka ketika engkau jauh dariku, engkau tidak berada di sisiku, atau aku jauh darimu, maka hatiku menjadi sangat gelisah, hatiku menjadi cemas. Ingin rasanya setiap hari aku berada di sisimu ya Rasul. Oleh karena itu ketika kemarin engkau pergi berhari-hari tidak segera pulang, hatiku menjadi gundah gulana, hatiku menjadi resah, hatiku menjadi cemas. Maka begitu aku mendengar engkau telah pulang, aku bergegas untuk menemuimu, ingin melihat wajahmu dan ingin memeluk tubuhmu erat-erat ya Rasul. Karena sekali lagi, engkau adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini. Makanya tadi aku datang menemuimu dengan perasaan yang sangat berbahagia, dengan perasaan yang sangat senang. Karena kerinduanku telah terobati. Engkau bisa aku temukan dan aku bisa melihat wajahmu kembali. Lantas, kenapa kamu menjadi bersedih? Bukankah kamu sudah bisa menemuiku saat ini? Bukankah engkau sudah berada di sisiku, wahai Sauban? Kenapa tadi kok tiba-tiba kamu berubah menjadi sedih seperti itu? Tidak kuat menahan beban yang ada di dalam hatinya. Meleleh air mata Sauban mendengar pertanyaan Rasulullah itu. Sehingga Rasulullah pun juga semakin bertanya-tanya, kenapa dengan Sauban ini? Ketika Rasulullah masih dalam tanda tanya seperti itulah, kemudian Sauban pun menjawab, ya Rasul, selama di dunia, kemanapun dan dimanapun engkau berada, aku punya keyakinan bahwa aku bisa untuk mencarimu dan menemukan dimanapun engkau berada, selama di dunia ya Rasul. Lantas ada apa? Tapi ya Rasul, kata Rasulullah, tapi kenapa wahai Sauban? Besok di akhirat. Ada apa di akhirat wahai Sauban? Ya Rasul, engkau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Dan Allah telah menyediakan bagimu surga yang sangat tinggi. Engkau berada di puncaknya surga ya Rasulullah. Sementara aku ini siapa? Sauban ini siapa? Aku manusia biasa yang penuh dengan dosa,
manusia yang tidak sesempurna dirimu. Aku belum yakin ya Rasul masuk surga. Dan seandainya aku masuk surga, mungkin surgaku surga yang rendah, yang tidak sebanding dengan surgamu. Jika itu yang terjadi besok ya Rasulullah, betapa hatiku menjadi gelisah, betapa hatiku menjadi cemas. Karena berarti besok di akhirat selamanya aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu. Aku tidak akan bisa lagi bercengkerama denganmu seperti ini. Aku tidak bisa lagi memandang wajahmu setiap saat. Aku tidak bisa lagi memeluk dirimu ya Rasulullah. Padahal engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah. Aku ingin di dunia dan besok di akhirat itu tetap bersamamu, berada di sisimu. Tapi tidak mungkin ya Rasulullah. Kenapa? Karena surgamu berada di atas sementara surgaku mungkin di emperan, di bawah, atau bahkan mungkin tidak masuk surga. Siapa yang tidak gelisah ya Rasul kalau seperti itu? Rasulullah tidak kuasa juga untuk menahan air matanya mendengar keluh kesah dari sahabat yang sangat mencintainya. Nah, di saat itulah Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Allah mendengar keluh kesah ya, sahabat Sauban ini, sehingga kemudian Allah meresponnya, memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disampaikanlah firman Allah yang tadi sudah saya sampaikan, yang tersebut di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang besok akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi anugerah nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah kalangan para nabi dan rasul Allah. Yang kedua adalah para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Artinya dengan ayat ini Allah menjawab keresahan hati Sauban, bahwasanya Sauban masih bisa besok bersama dengan Rasulullah. Sauban masih bisa besok memandang wajah Rasulullah setiap saat. Sauban masih bisa bercengkerama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Sauban masih bisa untuk memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada syaratnya. Syarat yang harus dipenuhi yaitu yuti'illaha war rasul, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mendengar ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Sauban, betapa hati Sauban sangat berbunga-bunga, betapa hati Sauban sangat berbahagia, karena ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada Sauban untuk besok di akhirat bisa berdekat-dekatan dengan Rasulullah, bisa memandang wajah Rasulullah setiap saat, dan bisa bercengkerama setiap saat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati Sauban menjadi sangat gembira. Oleh karena itu kemudian Sauban pun berupaya untuk semakin menguatkan dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan juga ketaatannya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dikuatkan ibadahnya bersama dengan Rasulullah, semakin diperbaiki akhlakul karimahnya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah upaya dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, karena ingin besok di akhirat bersama-sama
dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Sauban tersebut. Kalau kita perhatikan, kalau kita simak, kalau kita amati, Sauban ini adalah sahabat yang punya kedekatan secara khusus dengan Rasulullah, karena beliau adalah pelayan keseharian Rasulullah. Artinya secara akidah, saya yakin akidah sahabat Sauban ini sangat kuat dan kokoh. Ketauhidannya saya yakin tidak tergoyahkan. Begitu juga dengan ibadahnya. Saya yakin ibadahnya sahabat Sauban ini sangat tekun, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Begitu pula dengan akhlak pri kehidupannya. Saya yakin akhlaknya begitu mulia, begitu karim. Mengapa? Karena akidahnya, ibadahnya, akhlaknya sahabat Sauban berada langsung di bawah bimbingan, berada langsung di bawah pengawasan, berada langsung di bawah pembinaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak meragukan kuantitas dan kualitas dari keberislaman yang namanya sahabat Sauban ini. Akan tetapi yang perlu kita cermati adalah seorang sahabat yang punya kuantitas dan kualitas akidah, ibadah, dan akhlak yang sudah sedemikian bagusnya itu, di dalam hatinya masih ada kecemasan, di dalam hatinya masih ada keresahan, kegelisahan, kekhawatiran bila besok di akhirat dia tidak bisa bersama dengan Rasulullah masuk surga, dia tidak bisa mendampingi Rasulullah di surga, dia tidak bisa berada di sisi Allah, Rasulullah ketika besok di surga. Ada kecemasan, padahal kuantitas dan kualitas keberislamannya sudah begitu luar biasa. Lantas bagaimana dengan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah? Apakah akidah kita lebih hebat daripada akidahnya sahabat Sauban? Saya yakin tidak. Apakah ibadah kita lebih berkualitas dibandingkan dengan ibadahnya sahabat Sauban? Saya yakin juga tidak. Apalagi akhlak kita. Apakah akhlak kita lebih mulia dibandingkan dengan akhlaknya sahabat Sauban? Saya tidak yakin kalau akhlak kita itu lebih mulia daripada akhlaknya sahabat Sauban. Artinya secara kuantitas dan kualitas itu keberislaman kita itu kalah jauh dibandingkan dengan sahabat Sauban. Tapi anehnya, di dalam hati kita, di dalam benak kita, ada nggak rasa kecemasan, rasa kekhawatiran kalau kita besok tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, tidak bisa masuk surga bersama Rasulullah, tidak bisa berdampingan dengan Rasulullah? Ada nggak rasa kecemasan itu? Ada nggak rasa kekhawatiran itu? Jangan-jangan tidak ada. Dan jangan-jangan kita tidak pernah berpikir untuk ke sana. Tidak pernah muncul pada benak kita itu keinginan untuk itu. Pertanyaannya, mengapa itu tidak muncul pada benak kita? Tidak muncul pada hati kita, keinginan itu. Kenapa tidak muncul? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena kita merasa tidak pernah bertemu dengan Rasul. Karena kita tidak pernah merasa bertemu itulah, maka tidak ada rasa kerinduan, rasa keinginan untuk bertemu. Karena tidak pernah bertemu. Sehingga kita menganggap seakan-akan mungkin Rasulullah itu tidak ada, karena kita tidak pernah ketemu. Tapi saya yakin ini kecil, meskipun ada yang seperti itu. Dan kemungkinan yang paling besar adalah
Karena di dalam hati kita masing-masing rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tipis, dan bahkan bisa jadi tidak ada rasa cinta terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kadang terjadi pada diri kita. Mengaku sebagai pengikutnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi di dalam hatinya tidak ada rasa cinta itu, tidak muncul rasa mahabbah ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada rasa cinta terhadap Rasul. Karena tidak adanya rasa cinta itulah, maka tidak pernah muncul rasa kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah, karena nggak cinta. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang dirahmati Allah, di momentum Rabiul Awal pada tahun ini, mari kita kuatkan, kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi dari rasa cinta kita terhadap apapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak termasuk orang yang beriman di antara kalian, atau tidak sempurna keimanan seseorang sehingga aku, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, lebih dicintainya daripada cintanya terhadap orang tuanya, daripada cintanya terhadap anaknya, dan daripada cintanya terhadap seluruh manusia. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita jadikan sebagai manusia, orang yang paling kita cintai di dunia ini. Tidak boleh ada cinta kita terhadap yang lain melebihi dari cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta itu ada, di dalam hati kita ada cinta terhadap Rasulullah, saya yakin pasti akan muncul kerinduan untuk bertemu dengan beliau. Dan pertemuan itu hanya akan bisa terjadi besok di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, apabila rasa cinta kita terhadap Rasulullah sudah sedemikian besar, mari kita ekspresikan rasa cinta itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah yang bisa kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Ekspresi yang pertama yaitu selalu mentaati sunnah-sunnah beliau. Ikuti sunnah-sunnah beliau, baik itu sunnah-sunnah yang ringan maupun sunnah-sunnah yang berat. Upayakan untuk kita taati dan kita ikuti, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu sunnah-sunnah yang terkait tentang akidah, keyakinan, ketauhidan, ataupun sunnah-sunnah yang terkait dengan peribadatan, ritual-ritual ibadah, dan bahkan juga sunnah-sunnah yang terkait dengan akhlakul karimah, atau bahkan juga sunnah-sunnah yang terkait tentang muamalah duniawiyah. Dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka kita akan betul-betul mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apalah artinya cinta kalau tidak dibuktikan dengan kepatuhan, ketaatan. Sehingga di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian dari dosa-dosa.
dan adalah Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Ekspresi yang kedua dari rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menauladan, menjadikan beliau sebagai top figur, menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadikan idola sehingga penampilan kita, gerak-gerik kita, watak karakter kita, semuanya mengarah kepada tauladan yang beliau beri. Karena memang Rasulullah SAW oleh Allah telah dijadikan sebagai suri tauladan yang terbaik bagi manusia. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh ada pada diri seorang Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, ridho dari Allah, dan orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Nah, itulah ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah yang kedua, yaitu menjadikan beliau sebagai top figur tauladan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara ukhrawi maupun secara dunia. Nah, ekspresi yang ketiga apabila kita mencintai Rasulullah, yaitu kita harus siap dan harus mau melanjutkan misi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam menjalankan risalah kenabian yang diperintahkan oleh Allah, ada misi utama dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Di antara misi-misi utama yang dibawa oleh Rasulullah yaitu Islam diturunkan untuk menegakkan ajaran ketauhidan di muka bumi. Maka kalau kita mencintai Rasulullah, kita harus siap untuk menegakkan ajaran tauhidullah ini di muka bumi. Kita tebarkan ajaran ketauhidan ini dimanapun kita berada. Ajaran ketauhidan tidak boleh punah, apalagi sirna dari muka bumi ini, kecuali terjadi hari kiamat. Kemudian misi yang kedua yaitu memperbaiki akhlak manusia. Seperti kita ketahui, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak, perilaku, watak, karakter manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki peri kehidupan, akhlak, watak, karakter manusia. Dengan ditebarkannya akhlak yang baik, maka manusia hidupnya akan menjadi baik. Kemudian yang ketiga, misi yang disampaikan, yang ditebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menebarkan rahmat, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan. Seperti kita ketahui, Islam diturunkan tidak untuk menjadi agama teror. Islam diturunkan tidak untuk menjadi agama yang melakukan kekerasan. Islam diturunkan tidak untuk menjadi agama yang meresahkan dan menumpahkan darah. Tapi Islam diturunkan untuk menebarkan ajaran kasih dan sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam menebarkan kedamaian di dalam kehidupan. Inilah misi yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah Islam. Nah, kemudian misi yang keempat yaitu
menegakkan sistem kehidupan sosial sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Apakah itu sistem kehidupan sosial politik, ataukah itu sistem kehidupan sosial masyarakat dan keluarga, ataukah itu sistem kehidupan sosial ekonomi, dan bahkan sistem kehidupan sosial budaya. Semuanya harus ditegakkan dengan mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam yang penuh rahmat dan kedamaian tadi. Sehingga dengan sistem kehidupan sosial yang baik, yang lurus, maka akan tercipta kehidupan manusia yang baik dan damai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dan ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang keempat, yaitu banyak-banyak dan sering-seringlah menyebut, memanggil nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memang betul-betul mencintai Rasulullah, sering panggil nama Rasulullah, sering ucapkan nama Rasulullah, karena kita mencintainya. Dengan cara bagaimana? Ya, kita memanggil nama Rasulullah, kita menyebut nama Rasulullah, dengan cara kita bersolawat untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Maka orang-orang yang beriman, hendaklah kalian juga bersolawat atas Nabi dan bersalam atasnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu berkenan dan menyampaikan solawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat pun juga demikian. Maka kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya pun hendaknya juga suka dan sering bersolawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersalam juga untuknya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sering-seringlah kita lantunkan, kita ucapkan kalimat sholawat tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan mengucapkan kalimat sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, besok di akhirat beliau berkenan menerima kita. Beliau berkenan untuk bersama-sama dengan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, itulah 4 ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah yang harus kita pupuk dan kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan disertai rasa kerinduan yang sangat kuat untuk besok bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mengijabahi dan memperkenankan keinginan kita, kerinduan kita untuk besok bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan mengenang momentum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal. Meskipun kita tidak perlu dan tidak harus melakukan ritual-ritual khusus dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.